Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini kami akan membahas tentang rukun salat. Rukun salat di sini ada yang berpendapat 13 dan ada juga yang berpendapat 17. Namun kalau kita simpulkan sama, yang 13 itu tidak mencantumkan tumak ninah. Kalau yang 17 mencantumkan tumak ninah. Jadi pada dasarnya sama. Hanya itu saja. Mari kita mulai dengan rukun salat yang 13. Pertama dalam salat itu adalah niat. Niat adalah segala sesuatu amal harus diawali dengan niat. Dalam salat juga pertama adalah niat. Kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir pertama dalam sholat 5 waktu khususnya, karena sholat yang diwajibkan yang pertama yang wajib dulu adalah 5 waktu. Jadi kedua takbiratul ihram dalam prakteknya yang kami pelajari dalam kitab-kitab Kasyifatus Saja atau Sabina, bahwa ketika kita takbiratul ihram atau takbir pertama dalam sholat, maka tangan kita mengangkat, mulut kita mengucapkan takbiratul ihram atau Allah Akbar, dan hatinya mengucapkan niat yang dimaksud atau yang dituju pada saat itu. Umpamanya sholat duhur atau sholat asar atau sholat maghrib, tergantung sholat yang akan kita kerjakan. Jadi niat dalam prakteknya di sholat itu adalah dikerjakan ketika kita takbiratul ihram, tangan kita bertakbir mengangkat tangan, mulut kita mengucapkan takbir Allah Akbar, dan hati kita mengucapkan niat usolli fardhat zuhri umpamanya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah ketika kita sholat setelah niat takbiratul ihram adalah berdiri tegak atau berdiri bagi yang mampu. Bagi yang sakit boleh duduk, boleh juga berbaring. Atau sholat di perjalanan di mobil, kita umpamanya jadi musafir, maka rata-rata dan mayoritas sholat di mobil itu sambil duduk di jok atau bangku mobil kita yang kita tumpangi, atau pesawat juga sama aja. Yang selanjutnya setelah berdiri bagi yang mampu atau yang duduk karena kondisi dalam mobil atau dalam pesawat, maka yang selanjutnya adalah rukun sholat yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Surat Fatihah itu adalah wajib dikerjakan ketika sholat fardu atau sholat sunnah. Karena Fatihah adalah wajib, maka dari bacaannya, tasdidnya, sampai hukum-hukum dalam pembelajaran atau pembacaan Al-Quran itu harus betul-betul diperhatikan, karena Al-Fatihah adalah rukun di dalam sholat. Dan setelah membaca Fatihah, kita disunahkan membaca surat-surat, ya, itu sunnah tapi. Dan setelah Fatihah atau membaca surat-surat pendek, kita wajib ruku. Ruku itu adalah badan membungkuk, ya, sambil membaca doanya. Ruku itu wajib, namun doanya sunnah. Yang keenam adalah iktidal. Iktidal itu berdiri tegak setelah ruku. Ya, itu pun juga pekerjaan iktidalnya itu wajib, sedang doanya itu sunnah. Dan baik ruku maupun iktidal harus dikerjakan dengan tumaninah atau tenang. Yang ketujuh adalah sujud. Sujud juga dikerjakan dengan tumaninah. Dan setelah sujud kita duduk antara dua sujud.
Duduk antara dua sujud itu adalah pemisah antara sujud pertama dan sujud selanjutnya atau sujud kedua. Itu ada duduk namanya duduk antara dua sujud. Setelah duduk antara dua sujud, maka kita sujud lagi. Namun sujud yang ini sudah termasuk ke sujud yang nomor 7. Tidak dimasukkan ke dalam rukun, tapi sudah wajib karena nomor 7 sudah ada. Jadi untuk sujud nomor ke-9 dimasukkan ke dalam sujud yang nomor 7 dengan dikerjakan dengan tumanina. Dan setelah duduk dua sujud, kita duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir yaitu nomor 10. Duduk tasyahud akhir itu wajib. Dan setelah duduk tasyahud akhir, kita wajib membaca doa tasyahud akhir atau doa tahiyat akhir. Doanya wajib. Tadi duduk dua sujud, duduk tahiyatnya wajib. Juga membaca doa tasyahud akhirnya juga wajib. Ini untuk rukun sholat yang ke-10. Nomor 11-nya adalah membaca sholawat untuk Nabi. Jadi sholawat termasuk bacaan yang wajib ketika kita sholat, baik sholat wajib atau sholat fardu maupun sholat sunnah.